Oke, ini video pertamaku, video perdana yang dimana aku nggak pernah bikin video format kayak gini. Dan aku memang bukan pegiat media sosial. Aku baru belajar untuk lihat diri di kamera. Dan alasan untuk kenapa aku gerak itu sebenarnya simpel ya. Aku lihat cuplikan, ada clipper yang motong klip podcast. Nah, dimana di sana tuh dia bahas tentang pentingnya kita nyoba untuk bikin kanal YouTube. Yang pertama itu bisa jadi potensi kita ya untuk long termnya, untuk jangka panjangnya itu bisa jadi sumber penghasilan kita juga. Yang kedua, selain itu kita bisa asah soft skill kita, contoh kayak storytelling, mungkin kita bisa lebih biasa untuk berkomunikasi dengan orang karena kan kita sudah terbiasa untuk berbicara, yang dimana memang butuh pengalaman untuk berkomunikasi. Kalau orang yang introvert mungkin agak sulit ya, mulai kayak saya untuk kontak mata. Jangan kan kontak mata dengan orang ya, dengan kamera saja itu sulit rasanya. Makanya saya jarang ngeliat ke arah kamera. Itu adalah salah satu alasan. Intinya jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk nggak mulai. Mulai aja dulu, nggak ada ruginya kok. Cukup luangkan mungkin 10 menit sampai 30 menit ya, nggak usah editing, nggak usah aneh-aneh. Ini pun saya cuma modal mikrofon doang, kamera seadanya juga dari HP, nggak ada proses edit. Kalian ngomongin apa aja yang kalian mau ngomongin, tapi yang paling penting kalian harus tahu kalian mau kemana. Itu yang pertama, niche-nya apa. Dan untuk saya pribadi, niche-nya itu ke UMKM ya, untuk pelaku usaha yang mungkin nano ya, bukan mikro ya, karena saya pribadi juga pelaku usaha. Saya jualan es, awalnya es teh Solo yang sekarang udah berkembang jadi banyak menu, nggak cuma jualan es aja tuh. Makanya saya tertarik untuk bikin, bukan untuk menggurui, bukan untuk ngajarin. Saya bukan orang pintar di bidang itu, tapi saya punya pengalaman, saya punya waktu untuk nonton podcast orang, untuk ikut kelas orang mungkin yang murah-murah ya, 50, 100 ribu saya masih bisa ikut. Nanti itu yang saya sharing. Saya nggak ada jualan apa-apa. Apa yang saya beli saya share gratis. Apa yang saya dapat, entah dari buku, entah dari podcast, saya share gratis. Ada pengalaman yang saya dapat, mungkin saya bisa share gratis. Jadi ini adalah wadah ya, ini adalah tempat untuk saya sharing lah. Karena saya belum bisa berdampak positif untuk banyak orang, jadi setidaknya saya pengen berbagi di sini. Kalau nggak bisa bagi-bagi uang kayak orang-orang ya, at least saya bisa bagi insight, bisa bagi pengalaman ya, bisa bagi informasi, dan mungkin ada ilmu sedikit. Yang ketiga, awalnya saya kan ngerasa takut ya, maksudnya ada yang nonton nggak, nanti kalau sepi gimana. Ya udah gitu. Kita bukan siapa-siapa dan sudah pasti sepi, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada yang nonton ya syukur, mau yang nonton 5 kayak mau yang nonton 10 kayak ya udah syukur gitu, nggak ada masalah. Jangan terlalu percaya diri ya, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, ya udah kita buat aja dengan atau tanpa penonton. Tetap poin kedua tuh masih jalan. Jadi ilmu komunikasi kita, jadi cara kita berbicara itu setidaknya mulai terbentuk. Yang awalnya kita banyak jadi lancar ngomongnya. Kenapa lancar ya, karena biasa, setidaknya kita biasa berbicara di depan kamera gitu. Nanti ilmu itu untuk komunikasi itu akan sangat ngebantu banget. Apapun prosesi kalian, apapun keadaan situasi kalian, komunikasi itu sangat amat membantu. Kalian siswa, kalian mahasiswa itu ngebantu. Kalian pengusaha, kalian kerja sama orang itu ngebantu. Ya. Jadi apapun profesi kalian, apapun yang kalian lakukan saat ini, buat aja dulu, mulai aja dulu. Nggak ada salahnya. Dan saya tahu untuk video pertama ini sudah amat jelas, nggak ada yang nonton. Kalaupun ada 1-2 mungkin itu saya dan istri saya. Ibu saya pun saya nggak yakin bakal nonton ini, karena saya nggak bakal kasih tahu. So ya nggak banyak ya, saya hanya ingin menyampaikan pesan apa yang saya dengar ya. Pesan itu yang menggerakkan saya untuk bikin kanal ini.
Untuk kalian yang masih ragu ya, dia ada pikiran, kalian bisa sharing di sini, atau kalau memang males, kalian bisa gunain yang namanya AI, apapun itu, ChatGPT kah, Gemini kah, terserah. Itu memang nggak sempurna, tapi itu akan lebih bagus daripada kalian mengeluh akan situasi. Saya nggak bisa, saya nggak punya HP, ya bohong kayaknya. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak bisa ngomong. Jangan, ya mulai aja dulu. Saya bingung mau ngomong apa, tanya AI. Saya nggak tahu mau buat apa, tanya aja AI. Saya pun nanyanya di AI. Jadi nanti kalian belajar bikin prompt, dan belajarnya pun kalian bisa tanya di AI. Cara nge-prompt yang bagus gimana. Kalau pengen tutorial yang lengkap, kalian bisa cek di YouTube, banyak videonya untuk bikin prompt yang bagus. Jadi jawabannya nanti dari AI-nya detail. Ya, kalau memang kalian mau serius, mungkin di sini kalian banyak punya waktu luang gitu. Kalian bisa belajar bikin skripnya, kalian nanti tulis atau langsung aja, kalau memang HP kalian support ada promptnya, itu bisa dipakai, nggak ada masalah. Intinya coba mulai dulu, jangan berkecil hati. Oh tadi saya nonton bikin video gini, video jelek, amatir, nggak ada yang nonton. Nggak juga. Misalkan kamu jualan es kayak saya jualan es, kalau nanti saya bikin pas lagi jual es, ada yang nonton nggak? Ada. Tutorial bikin air rebus aja ada gitu, air rebus gitu loh, yang which is harusnya semua orang bisa ngerebus air, ada. Buat aja dulu, nggak ada masalah. Cuma poinnya itu kalian harus enjoy dulu ya, karena ini bukan pekerjaan utama kita, jadi kalian harus enjoy dulu dengan apa yang kalian bahas. Kalau kalian sudah enjoy, untuk belajar, untuk cari tahu lebih, itu harusnya lebih gampang. Nggak usah passion, enjoy aja dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus siap luangin waktu. Itu yang paling penting. Waktu untuk take video, waktu untuk belajar cara ngomong. Nggak usah ngomongin cara edit, cara ngomong aja dulu ya. Belajar cara ngomong kayak gimana, jadi biar nggak yang banyak gitu. Tapi sulit bang, iya memang. Kalau untuk ngomong ya biar nggak banyak ahong itu, tempo kalian diperlambat. Jadi awalnya kita ngomongnya kayak gini, itu bisa diubah jadi kayak gini. Take your time, ambil waktumu, jangan terburu-buru. Nggak ada orang yang ngejar kamu, dan orang pun juga nggak ada yang komplain kalau kamu ngomongnya lambat seperti ini. Karena di YouTube sendiri kan ada fitur percepat video. Kalau memang dirasa suara kita terlalu lambat, orang bisa mempercepat, entah itu 1x25, entah itu 1x5, ya. Jadi nggak ada masalah. Untuk kalian yang masih terbata-bata, nggak apa-apa, ngomongnya dipelanin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah komunikasi juga, kalau kalian sudah nanti sering bikin video seperti ini tanpa naskah pun, itu akan ngeflow aja gitu. Kalian sudah tahu apa yang ingin kalian sampaikan, dan intinya kalian di awal itu bikin tema, saya pengen bikin video tentang ini gitu. Jadi informasinya sudah ada di dalam kepala kalian. Nanti kalau sudah terbiasa ya keluar aja. Intinya kalian hafalin poin-poinnya, jangan hafal naskah, jangan dihafal semua. Misalkan kita mau bikin video tentang tutorial bikin es ini gitu, misalkan matcha latte, ya udah kalian bikin temanya matcha latte, terus nanti di menit pertama mau bahas apa, di menit kedua mau bahas apa, itu kalian bedah. Misalkan kayak aku nih, pertama kita mau bahas masalah bahan baku, yang kedua tempat cari bahan baku, yang ketiga proses pembuatan, yang keempat proses packagingnya. Udah, kalian cuma hafal 4 itu doang. Misalkan sekarang nih, yang pertama kita harus bahas bahan baku. Oh ya, dari bahan bakunya ini. Karena kalian sudah tahu, gampang ngeflow nanti dia. Yang kedua, misalkan masalah belinya di mana? Oh, belinya di sini. Kalau mau nanti aku kasih linknya. Terus yang ketiga, misalkan
bahas apa tadi, cara buatnya gitu. Oh iya, oh cara buatnya udah kebayang. Terus yang keempat packaging gimana. Oh iya ya, ya gampang aja gitu ya kan, karena udah biasa makanya dibiasain ya, biar nggak lama-lama ya. Toh saya juga tahu ini nggak bakal ada yang nonton, segitu aja. Intinya ini bakal jadi tongkat lah ya, bahwa saya mulainya saat ini. So yang mau mulai, saya amat sangat sarankan mulai aja dulu, nggak ada masalah, jangan mikir salah. See you next time.